Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pertama, sebelum kita mempelajari ilmu yang mulia ini, mari bersama-sama kita panjatkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan waktu kepada kita, Allah memberikan peluang, Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Dan mari kesempatan yang baik ini kita manfaatkan dengan mengisi sesuatu yang mulia, sesuatu yang mendatangkan manfaat. Kita gunakan waktu dan kesempatan ini dengan mengisi sesuatu yang mendatangkan maslahat, yang membawa kepada keselamatan kepada kita semua, dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan penjagaan kepada kita dan kepada keluarga kita, dan kepada kaum muslimin dimanapun berada, dari segala fitnah-fitnah baik dunia maupun fitnah-fitnah berupa agama ini. Amin ya rabbal alamin. Berangkat dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan. Hendaklah kalian selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada para wanita. Nah, melihat hadis yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut untuk kita selalu memberikan nasihat, maka pagi ini insya Allah kajian kita akan membahas tentang wasiat emas untuk para muslimah, yang apabila para muslimah, para wanita-wanita muslim kemudian mendengarkan, lalu menjadikan wasiat-wasiat ini menjadikan sebuah jalan hidupnya, maka insya Allah para muslimah akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampaikan inti wasiat ini, perlu kami sampaikan bahwa, dan perlu diketahui juga para muslimah, bahwa antun, ya, Anda semua, para muslimah ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap suatu kebaikan dan suatu keburukan. Ini wanita.
Jadi wanita itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Dan wanita ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam pandangan Islam. Dan akan bisa menjadi potensi kehinaan bagi seluruh manusia. Mari kita simak beberapa hadis yang akan menjelaskan masalah tersebut. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan yang lain. Beliau SAW menyatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah suatu kenikmatan. Dunia itu adalah suatu kenikmatan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik kenikmatan dunia itu adalah al-mar'atus salihah. Adalah wanita-wanita salih. Yang soleh. Lah wanita-wanita yang soleh itu yang bagaimana? Simpelnya, wanita-wanita yang soleh itu adalah wanita-wanita yang taat kepada perintah dan wanita yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu simpelnya demikian. Ya. Jadi Nabi menyebutkan di situ dunia itu kenikmatan, tetapi senikmat-nikmat dunia dan sebaik-baik kenikmatan dunia itu adalah wanita-wanita yang soleh. Karena wanita yang soleh itu merupakan salah satu kunci ya, dari 4 hal yang menyebutkan tentang as-sa'adah, bagian dari kebahagiaan hidup. Ini yang pertama, tentang kondisi kedudukan manzilah atau makomnya para wanita. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Ya. Tidaklah kutinggalkan setelahku fitnah yang lebih dahsyat, lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibandingkan fitnah yang ditimbulkan oleh wanita. Artinya wanita merupakan sumber fitnah yang paling mengerikan bagi kaum laki-laki. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diucapkan oleh beliau Nabi SAW ini, ya, dijelaskan oleh Imam Sa'id ibn Musayyib. Imam Sa'id ibn Musayyib, ulama ahli fikih dari kalangan para tabi'in. Beliau menyatakan, ma syai'un akhwafu 'alayha min nisa, alayya min nisa. Ya, tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan terhadap diriku sendiri dibandingkan fitnah dari wanita. Masya Allah. Ini Imam Sa'id ibn Musayyib ini ulama fikihnya para tabi'in. Ulama fikihnya para itu takut terhadap fitnahnya wanita. Begitu juga Imam Atha bin Abi Rabbah, mufti Masjidil Haram di zamannya. Ya. Imam Atha bin Abi Rabbah, seorang tabi'in terkemuka, mufti terkemuka Masjidil Haram. Dia juga menyatakan apa? Kalau aku diamanai harta, ya mal. Kalau aku diamani harta mal, insya Allah saya akan bisa menjaganya. Ya. Tetapi apabila aku menjaga, ya, ditinggalkan berdua dengan seorang wanita di suatu tempat, Masya Allah, maka aku tidak akan bisa selamat karenanya. Ini menunjukkan tentang pengaruh wanita itu sangat besar dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita masih teringat dengan satu kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Coba, apa cobaan terbesar yang dihadapi oleh Nabi Yusuf? Ya, bukan dimasukkan ke dalam sumur, bukan permusuhan dan kebencian saudaranya.
Padahal dimasukkan ke dalam sumur itu ujian yang berat menurut kita ini. Dimusuhi oleh semua saudara-saudaranya. Itu juga merupakan ujian yang berat. Belum lagi diperjualbelikan menjadi budak. Masya Allah. Ya, diperjualbelikan di pasar. Ditawarkan. Ternyata ujian terbesar Nabi Yusuf bukan di situ. Ujian terbesar Nabi Yusuf ketika diuji dengan seorang wanita. Makanya namanya ujian itu bukan cuma dibenci orang, dicintai orang, itu merupakan fitnah. Nah, ini bisa menghancurkan, kita nggak bisa bayangkan kalau kita diuji oleh Allah seperti beliau. Ya, kita nggak, Masya Allah, kita nggak bisa jamin diri kita ini. Nggak bisa jamin. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pagi ini kita akan mempelajari bersama-sama ya sebuah wasiat emas. Ya, kita kasih istilah wasiat emas. Kenapa wasiat emas ini? Wasiat emas ini bukan dari saya. Ya, bukan dari ulama, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wasiat emas ini kita ambil dari wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disimpan dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, mari para pemirsa semua kita buka mushaf kita dan kita buka surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat 32 ya sampai ayat 34. Ya, surat 33 ayat 32 sampai ayat 34. Di 3 ayat ini ada pesan yang istimewa. Makanya kami namakan wasiat emas karena ini mahal sekali. Dan wasiat ini secara khususnya dan nanti pada umumnya merupakan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab yang diajarkan Allah kepada para ummatul mukminin, yakni kepada para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukan sembarangan. Ini sangat istimewa. Mari kita simak bersama-sama. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة Inna Allah kana latifan khabira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi. Jadi wasiat ini secara khusus ditujukan kepada istri-istri Rasulullah SAW dan secara umumnya kepada seluruh kaum muslimat ya yang mengikuti jejak beliau. Ya. Apa kata Allah? Lastunna ka ahadin minan nisa. Kamu para istri Nabi tersebut
tidak bisa seperti tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Artinya tidak ada wanita yang bisa mengungguli kedudukanmu. Tidak ada wanita yang bisa mengungguli derajat kebaikan dan kemuliaanmu. Apa syaratnya? Ini taqaitunna, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, maka ayat ini pesan secara khusus kepada istri Rasulullah SAW dan secara umumnya kepada manusia bahwa seseorang tidak bisa mencapai kemuliaan apabila mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadikan istri-istri Nabi itu tidak bisa diungguli dengan wanita-wanita manapun. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, wanita yang lain tidak bisa menyamai kedudukanmu. Wanita yang lain tidak bisa mengungguli keutamaanmu. Dan tidak bisa mengalahkan kemuliaanmu. Apa syaratnya? Ini taqaitunna. Ya, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita petik para pemirsa sekalian, ya, di dalam hati kita ini untuk menilai sesuatu kemuliaan, kerendahan seseorang bukan dengan nilai derajat sosial. Bukan dengan nilai derajat akademisnya. Ya, karena pada umumnya itu secara umum manusia itu menilai seseorang itu paling banyak dari dua sisi ini. Yang pertama dari nilai akademis, sekolah terakhir sampai mana, lulus di mana, titelnya apa, ini manusia. Ya, sehingga nanti kalau dengan lulus SD, nggak dianggap sebagai orang yang mulia. Apalagi nggak sekolah. Ya, ini yang pertama. Kemudian ada kalanya orang menilai kemuliaan itu dengan harta benda. Nah, kaya, tempat rumah tinggalnya mewah, kendaraannya mapan, dia mulia dalam pandangan manusia. Atau kalau tidak demikian dengan jabatan atau kedudukan. Ya. Ini anggapan-anggapan manusia. Maka kita kaum muslimin, ya, menilai kemuliaan seseorang itu bukan dengan materi, bukan dari lulusan akademisnya, bukan karena jabatan yang dia pangku, ya, bukan dari harta benda yang dia miliki, bukan dari tempat tinggal perumahan yang elit, bukan. Tetapi kemuliaan seorang hamba, kemuliaan seorang muslim, dan kita menilai kemuliaan itu adalah bittaqwa. Itu dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam firman-Nya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat 49 ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Setelah Allah membicarakan tentang jenis perbedaan manusia, perbedaan jenisnya, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan kabilah, setelah itu Allah singkat. Setelah disebutkan perbedaan-perbedaan tadi, Allah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Berarti yang menentukan kemuliaan manusia di mata Allah dan di sisi Allah kelak itu adalah nilai ketakwaannya. Nah, ini modal pertama bagi kita semua, memiliki ketakwaan ini. Nah, kemudian ketakwaan itu bisa dianggap benar dan kita bisa mencapai derajat ketakwaan ini apabila kita mengikuti syarat-syarat yang disebutkan Allah di dalam ayat-ayat berikutnya ini. Nah, apa wasiat yang Allah berikan kepada istri-istri Nabi tersebut? Yang pertama adalah fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad wa qul
Wa qulna qawlan ma'rufa. Ini yang pertama. Yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri Nabi dan kepada seluruh kaum muslimat. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi kalau kamu ingin menjadi orang bertakwa, maka kata Allah, fala takhda'na bil qaul. Janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara. Ya, lemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Yaitu niat-niat yang tidak baik, niat-niat yang busuk. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, secara khusus kepada para muslimah, ya, para wanita, ini yang pertama pesannya. Hati-hati ketika berbicara dengan orang lain. Ya. Hati-hati ketika berbicara dengan orang lain. Maka ini para pemirsa sekalian yang dimuliakan, mari kita lihat ayat-ayat tersebut. Dari ayat 32 sampai 34 itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, hadhihi ayat-ayat ini merupakan adab yang diajarkan Allah Ta'ala kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah perintahkan kepada para istri Nabi Alaihi Salatu Wasallam untuk memenuhi kriteria dan memenuhi anjuran-anjuran dan petunjuk-petunjuk dalam nasihat ini. Ya. Nah, yang dimaksud fala takhda'na bil qaul, ya, jangan engkau merendahkan, melemah lembutkan ucapan itu, adalah yang dimaksud adalah tarqiqul kalam. Tarqiqul kalam tuh. Tarqiqul kalam itu kalimat-kalimat yang lembut, yang dibuat-buat. Itu tarqiqul kalam, lembut yang memang sengaja dilembutkan, ya. Idza khatabna rijal, apabila kamu berkata kepada laki-laki. Nah, jadi ucapan-ucapan lembut. Jadi wanita-wanita kalau berbicara dengan laki-laki lain, kemudian ucapan-ucapan yang lemah lunglai, lemah lembut, mendayu-dayu, bersama, ya. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pembicaraannya. Wanita berbicara dengan laki-laki bukan mahram, hukumnya boleh. Ya, yang dilarang ini adalah ini tadi. Ini tadi, ya. Sehingga kalimat-kalimat yang diucapkan, nada yang disampaikan oleh wanita yang dibuat manja. Ya, yang dibuat dengan manja, maka ini menimbulkan penyakit yang ada di dalam hati manusia. Memiliki keinginan-keinginan yang tidak baik. Oleh karena itu Allah mengatakan wa qulna qawlan ma'rufa. Maka berkatalah kalian, hai para wanita, qawlan ma'ruf, dengan ucapan yang ma'ruf. Apa yang dikatakan ma'ruf? Berkata Imam Ibnu Zaid, qawlan hasanan jamil ma'rufan fil khair. Ucapan yang mengandung kebaikan, yang indah, yang di dalam kemaslahatan. Ya, jadi bukan dengan irama-irama yang dibuat-buat, bermanja-manjaan, bahasa-bahasa yang memancing kemesraan, bahasa-bahasa yang memancing kesalahpahaman. Ini tidak diperbolehkan bagi para wanita. Nah, sehingga intinya dari kalimat ini yang bisa kita petik, pelajaran pertama ini, yang pertama, ya. Jadi janganlah seorang wanita berbicara dengan kaum pria seperti berbicara dengan suaminya. Ini kesimpulan, sebagaimana kami nukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi jangan sampai seorang wanita berbicara dengan kaum pria yang bukan mahram, itu seperti ketika dia berbicara dengan suaminya sendiri. Maksudnya apa begini? Maksudnya, ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang istri ketika berbicara dengan suami adalah pembicaraan yang penuh dengan kemenjaan dan kemesraan. Masya Allah, ini nggak boleh diberikan kepada orang lain. Nggak boleh bisa lakukan kepada orang. Yang pertama pesan dari ayat ini.
Ya. Yang kedua apa? Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa suara wanita itu bukan aurat. Ya, kalau aurat tidak boleh berbicara. Sementara kita lihat ketika Nabi SAW di dalam berkhutbah kepada sahabat-sahabatnya ketika membuka majelis, ada seorang wanita datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi. Dan Nabi membolehkan pertanyaan ini. Ini menunjukkan bahwa suara wanita itu bukan aurat. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha. Istri beliau sallallahu alaihi wasallam banyak meriwayatkan hadis dan punya beberapa murid laki-laki di antara kalangan para tabi'in. Itu ada sebagian ya di antara mereka yang menjadi muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, yang menunjukkan bahwa beliau berbicara dengan para tabi'in ini. Menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang kedua bahwa suara wanita itu bukan aurat. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari ayat tersebut bahwa bolehnya wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Boleh hukumnya. Bertanya, ya, baik pertanyaan secara langsung atau dengan tulisan, dengan catatan, ya dengan catatan jangan dibumbui dengan tulisan-tulisan yang bermanja-manjaan. Ya, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Awas hati-hati. Ini banyak para muslimah tergelincir di sini, ya. Tergelincir di sini. Kalau berbicara dengan orang begitu sopan, begitu manja, begitu mesra, tapi begitu berbicara dengan suami, ganasnya luar biasa. Ini yang dilarang oleh Al-Quran ini. Ya. Cuma kemudian jangan diartikan bahwa kalau bicara dengan orang lain kasar, jangan, ya jangan. Ma'ruf kata Allah, ma'ruf. Wa qulna qawlan ma'ruf. Hasanan, yang baik. Tidak keluar dari adab-adab kesopanan. Intinya di sana, ya. Satu misal untuk praktek ini kalau nggak dijelaskan, karena dulu-dulu waktu awal-awal kami ngaji sunnah, ya, itu banyak para muslimah ketika menafsirkan ayat ini nggak boleh mendayu-dayu, nggak boleh dilembut-lembutan. Akhirnya berbicara dengan laki-laki yang seperti orang tengkar, ya. Ketika kami telepon ke ikhwan kami, ya, ke teman kami, sahabat kami di Mahat itu kami telepon yang terima istrinya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Nah, ini kan serem ini. Ini ngajak-ngajak tengkar, ini nggak boleh. Ya. Bukan demikian makna ayat ini. Makna ayat ini yang dilarang itu adalah suara wanita yang dibuat-buat untuk menarik simpatik dari seorang laki-laki. Ini yang dilarang dalam ayat ini. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, ini wasiat pelajaran yang ketiga. Jadi bolehnya wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya boleh hukumnya berbicara, tapi dengan catatan itu tadi ya, tidak boleh bermanja-manjaan. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini bahwa kewajiban para muslimah, nah ini diperhatikan, kewajiban para muslimah untuk berbicara yang indah, yang jamil, jamil itu indah, ya, layin, yang lembut kepada siapa? Li zaujiha, kepada para suaminya. Nih. Awas. Ya jangan kalau manggil suaminya Pak Bro gitu ya. Masa suami dipanggil kalimat-kalimat demikian? Ini kalimat yang tidak boleh dan itu bukan adab seorang muslimah yang saleh. Perhatikan, bukan adab seorang wanita yang salihah. Bukan adab. Adab seorang wanita yang salihah wa qulna qaulan ma'ruf. Terutama kepada para suami. Makanya kalimat ini nggak boleh diberikan kepada orang lain. Bermanjaan, bermesraan, kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat yang mengandung nada-nada erotis itu disampaikan kepada suami. Dan ini dianjurkan dalam Al-Quran. Dianjurkan oleh Nabi SAW bagi para istri kepada para suaminya. Dan ini tolong didengarkan, siapapun suami Anda. Siapapun suami Anda. Ini kemuliaan Anda di sana nanti. Baru kalau ini langkah pertama. Makanya ibu-ibu coba perhatikan. Coba perhatikan dari nada berbicara ini. Kemuliaan wanita di sana. Ketakwaan tumbuh di sana. Dengan ucapan etika seorang wanita ketika berbicara dengan suaminya. Masya Allah. Kemudian pelajaran yang keempat.
dilarang bagi para wanita ya menyuarakan suara-suara yang mengandung yaitu yang bisa menyeret kepada syahwat. Ya. Sehingga ini antara para ulama menyebutkan kenapa para wanita ketika sholat dan imam salah tidak boleh mengingatkan dengan suaranya di sini. Karena suara wanita itu mengandung fitnah yang sangat besar. Ini pelajaran dari pelajaran yang pertama ini. Dah, ini wasiat pertama. Ya, jadi dari etika berbicara, ketika kita berbicara dengan orang lain yang biasa, tidak boleh terlalu kasar, jangan, karena ini menimbulkan adab, menunjukkan orang-orang yang taklim kok nggak punya adab. Ya, tapi jangan terlalu bermanja-manja, ada nilai-nilai kemanjaan tadi. Ya, saya nggak bisa praktekkan ini, dan harus ditunjukkan kepada antum semuanya, ya, para wanita. Jadi intinya Anda tahu bagaimana wanita itu kadang-kadang ingin mendapatkan penilaian, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan sanjungan dari orang lain. Lah ini tidak dibenarkan sama sekali, dan ini bisa masuk kepada pelarangan-pelarangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berbicaranya, tapi caranya itu yang dilarang. Ya, ini pelajaran yang pertama bagi para muslimah. Tolong diperhatikan dan kita praktekkan insya Allah. Mudah-mudahan para wanita dan para muslimah khususnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan ayat tersebut. Yang kedua, waqarna fi buyutikunna. Ya. Waqarna fi buyutihunna. Artinya apa? Ilzamna buyutikunna fala tukhrijanna li ghairi hajah. Masya Allah. Ya. Dan hendaklah kalian tetap ditinggal di rumah-rumah kalian. Nih. Tidak gampang sekali keluar rumah. Dikit-dikit keluar rumah, dikit-dikit pergi, dikit-dikit jalan-jalan, dikit-dikit rekreasi, nggak boleh. Li ghairi hajah, kecuali ada kebutuhan di sana ini. Ada kebutuhan yang memang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Nah, kemudian disebutkan wa minal hawaij asy-syar'iyyah, dan di antara kebutuhan-kebutuhan wanita ini adalah as-salatu fil masjid bi syartihi, yaitu berjalan menuju ke masjid untuk sholat di masjid. Maka diperbolehkan wanita untuk berjalan menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah bisyartihi, dengan dipenuhi syarat-syaratnya. Dipenuhi dengan syarat-syaratnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Ya, janganlah kalian melarang ya ima Allah, hamba-hamba Allah. Artinya siapa? Para wanita-wanita masajidallah, untuk menuju ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kalian melarang. Jadi begini, kalau ada istri kita ingin pergi ke masjid, suami nggak boleh ngelarang. Ya, intinya, artinya apa? Artinya wanita yang keluar rumah untuk menuju masjid dalam rangka menunaikan sholat berjamaah atau sholat-sholat yang merupakan syiarnya Islam, hukumnya boleh dengan catatan memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Lalu Nabi menyebutkan walakin liyakhrujna wa hunna taflat, ya. Dan hendaknya mereka keluar dari rumah-rumah mereka itu dengan tidak pakai wewangian. Nih. Itu syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa di sini wanita dilarang keluar rumah tanpa ada alasan dan kebutuhan yang benar? Kenapa? Pertama, mari kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau SAW mengatakan al mar'atu aurah, wanita itu aurat.
Wanita itu adalah aurat. Apabila wanita itu keluar, maka istasyrafah syaitan. Maka syaitan itu akan menghiasinya. Ya, setan itu akan menghiasinya. Makanya wanita itu tidak boleh gampang-gampang keluar tanpa kebutuhan yang mendesak. Kenapa demikian? Ini disebutkan oleh ustaduna, pada ustadz-ustadz kami. Di antara Ustadz Firanda itu menyebutkan, wanita itu dari seluruh tubuhnya itu mengundang syahwat. Mengundang syahwat. Coba saja kalau tidak percaya, nanti ada, kalau kita ngelihat itu, kita ini pegang yang namanya HP, yang namanya YouTube, yang namanya sosial media. Ya, Masya Allah. Di sana kita lihat kadang-kadang wanita itu memfoto cuma jari-jarinya saja. Jarinya saja. Atau mungkin jempolnya saja difoto. Coba wanita yang laki-laki ngelihat. Ya, jempol wanita biasanya kan ada tanda-tanda kuku, ada dikasih hias-hiasan. Mungkin jari-jari dikasih batik-batik begitu. Ya. Ini sudah mengandung nilai-nilai syahwat kepada laki-laki. Atau cuma matanya saja. Ya. Kadang-kadang ada yang nge-share ke kita ya, tentang foto wanita terzalimi Palestina. Ternyata yang difoto adalah matanya sendiri yang tertutup jilbab. Itu pun mengandung fitnah. Coba bayangkan apanya. Atau bibirnya saja yang difoto. Mana yang tidak mengandung fitnah, mana yang tidak mengandung syahwat. Dan ini yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini wanita jangan sering-sering keluar rumah kecuali ada kebutuhan-kebutuhan pokok. Ada kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan syariat. Di kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, ya, wa aktsaru ma tadkhulul ma'asi ya 'alal 'abdi min hadhil abwabil arba'ah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kebanyakan hamba Allah terjebak masuk di dalam perbuatan maksiat itu karena memasuki dari 4 pintu, kata beliau. Ya, inilah yang kemudian banyak menjadikan hamba-hamba Allah ini terjerumus di dalam maksiat, ya, terjatuh dalam maksiat, tergelincir dalam maksiat dari 4 pintu ini. Apa 4 pintu tersebut? Yang pertama adalah al-khatwat, langkah-langkah. Banyak melangkah. Sementara kita tahu melangkah ini kebutuhan. Nah, persoalannya adalah bisa nggak para muslimah ini membedakan ini melangkah ini kebutuhan atau untuk mencari apa yang diinginkan? Coba. Sering kita dengar, mana jalan. Ada yang orang mengatakan kebosanan di rumah ini. Makanya ketika ayat ini di rumah ini, dalamnya sudah ada penyakit-penyakit. Didukung dengan itu. Masya Allah. Ya, subhanallah. Tidak terasa kita. Makanya kalau ada seorang muslimah, seorang wanita diajak suaminya, ayo mah kita jalan-jalan ke mall. Sudah, nggak usah papa aja yang pergi ke mall. Saya tak di rumah aja lebih tenang. Di rumah ini wanita yang baik insya Allah. Tapi yang mana yang demikian ini? Ya, makanya kita bisa perhatikan dengan baik. Akhlak seorang wanita di sini kita terlihat. Di sini kita lihat. Kenapa kok beliau mengatakan demikian? Banyak melangkah itu merupakan pintu-pintu yang banyak menjatuhkan orang terjatuh di dalam kemaksiatan. Ini yang pertama melangkah. Yang kedua apa? Al-khatwat. Banyak memandang. Nah, kan di sini. Ini satu paket ikhwatul iman. Para muslimat terutama. Coba renungkan. Orang jalan-jalan tujuannya apa? Kalau orang Jawa bilang, ayo ndelok-ndelok kan ngembah moto biasanya. Cuci mata katanya. Subhanallah. Lah dari sini ayoal ikhwah. Banyak yang berjalan ke sana kemari, ingin berjalan ke timur,
ingin berjalan ke barat, ingin berjalan ke utara, dan itu bisa kita saksikan para muslimah, ya, kaum wanita-wanita muslim yang belum tersentuh ilmu, yang belum tersentuh nasihat, yang jiwanya jauh dengan Al-Quran, itu bisa kita lihat mereka merasakan kebebasan dalam hidupnya. Bebas mereka menentukan sikap. Ya, ingin pergi ke mall pagi berangkat, ingin ke mall siang berangkat, ingin ke mall sore berangkat. Mau berjalan kemana sesuai dengan keinginan. Ayo kita pergi ke sana, kelihatan di sana ada barang-barang antik di sana. Nah, udah ada diubek-ubek di sana nggak ketemu, coba lain tempat yang lain. Subhanallah. Kalau udah demikian, siapa yang bisa menghentikan pandangan? Ya. Siapa yang bisa mencegah memandang? Padahal memang jalan-jalan itu tujuannya untuk melihat-lihat, untuk memandang-mandang. Nah, kalau sudah memandang, yang ketiga, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Al-khatrat, bisikan-bisikan hati. Nah, banyak melangkah menjadikan hati bergemuruh. Lihat kanan, lihat kiri. Lihat atas, lihat bawah. Coba renungkan para ummahat, para muslimat. Renungkan. Bukan cuma, wah ini memasung, ini mempenjara kita, ini melarang kita, ini alim. Bukan cuma itu. Coba renungkan, bener nggak ini? Yang disampaikan oleh para ulama kita. Bener nggak? Kalau udah berjalan keluar begitu, merem nggak kita? Menunduk nggak kita? Nggak mungkin. Karena memang tujuannya keluar tuh ngeliat. Dan kalau sudah ngelihat lihat toko ini, toko baju, toko emas, toko barang-barang, toko tas, toko baju, toko jilbab, toko pernik-pernik kita ini, maka muncul yang namanya bisikan-bisikan ini. Ini satu paket, nggak bisa dihindari. Masya Allah. Ini satu paket. Kemudian yang keempat, al-lafdhat. Apa itu? Ucapan-ucapan. Keinginan begitu kuat, bisikan begitu kuat, dorongan-dorongan untuk memilih, karena muncul keinginan. Orang lihat itu muncul keinginan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur, ini bisa kita lihat ya dalam surat 24 pada ayat yang ke-30, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum. Kita lihat di sana. Katakanlah Muhammad kepada laki-laki yang beriman, ya, supaya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Coba perhatikan ayat ini. Apa hubungannya mata dengan kemaluan? Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Kenapa Allah hubungkan? Supaya menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Apa hubungannya? Karena memandang itu syahwat. Kita tanya, selingkuh itu dari mana awalnya? Orang selingkuh itu asalnya dari mana? Gak mungkin tanpa melihat. Ya. Makanya orang kalau ngelihat, setelah ngelihat itu, tafakur gitu. Tafakur itu mikir. Tuh, Masya Allah. Nah, ini yang kemudian menjadikan persoalan di sini. Wanita banyak tinggal di rumah. Bukan dilarang untuk belanja, bukan dilarang. Tapi perhatikan, penting enggak? Dibutuhkan enggak? Kan kebanyakan bukan dibutuhkan. Apa? Keinginan. Keinginan. Dan ini yang kemudian menjadikan sebuah, Masya Allah, ya, tambahan-tambahan yang sangat mengerikan oleh kita semua. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nasihat yang kedua bagi para muslimah. Ini mencapai ketakwaan yang sebenarnya, ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana dimiliki oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukan wasiat emas dari Allah Ta'ala ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga. Wasiat yang ketiga adalah
wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatal ula. Ya, dan janganlah kalian bertingkah laku. Kalau dalam terjemahnya ini bersolek, ya. Janganlah kalian bersolek, tabarruj. Ya. Jadi janganlah kalian bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud tabarruj. Tabarruj itu adalah antazayyanatul mar'ah. Antazayyanatul mar'ah. Jadi seorang menghias-hiasi dirinya. Seseorang wanita menghias-hiasi dirinya. Untuk apa? Untuk menampakkan mahasiniha, keindahan-keindahan yang dia miliki. Makanya wanita di dalam menampakkan diri kepada laki-laki itu ada sesuatu yang dianggap baik di dalam dirinya. Entah itu bentuk rambutnya. Makanya banyak wanita-wanita yang merasa rambutnya bagus, gak mau ditutupi. Kenapa? Eman. Ini mengandung daya tarik. Sehingga dengan model-model yang hari ini mungkin sebelah sini panjang, sebelah sini pendek. Atau apa modelnya, itu bisa ditampakkan, dibanggakan di hadapan para laki-laki. Atau kalau tidak, warna kulit. Warna kulit. Atau bentuk tubuh. Ya, bentuk wajah. Atau bola mata yang dirubah-rubah warnanya. Tabarruj, hati-hati. Masya Allah. Tabarruj. Ini, jadi kalau menurut bahasa tabarruj ini bersolek. Intinya di situ. Nah, sekarang mari kita lihat ulama-ulama ditafsirkan. Nanti banyak ulama-ulama yang hari ini bermunculan membolehkan itu semua. Ya, ulama-ulama ulama-ulama yang menelantarkan umat, ulama-ulama yang mencelakakan umat, ulama-ulama yang akan menghancurkan umat. Ini bermunculan di abad ini, membolehkan itu semuanya. Mari kita lihat ulama-ulama yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang lurus, ya, ulama-ulama ahli tafsir yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Pertama kita lihat pernyataan Imam At-Tabari ketika mendefinisikan yang namanya wa ibrazul mar'atu mahasinaha lirrijal. Masya Allah. Yang dikatakan tabarruj itu adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasan, ya, dan kecantikan dirinya terhadap laki-laki lain. Dirasakan, sambil dirasakan para muslimat sekalian. Ya. Jadi kalau ada orang kemudian bertemu dengan laki-laki lain, lalu dia tampakkan supaya ada daya tarik di sana. Ada daya tarik supaya laki-laki senang kepadanya. Makanya kenapa anjuran pakaian wanita itu yang tebal, yang longgar, dan lebih utama ya, bukan wajib mutlak, lebih utama dan lebih selamat warna gelap. Kenapa? Karena itu bisa meredam syahwat. Meredam syahwat. Baik, ini yang pertama menurut Imam At-Tabari. Ya, jadi seorang wanita menampakkan perhiasannya, menampakkan sesuatu akan kecantikannya lirijal, kepada laki-laki. Ya, supaya nanti laki-laki yang melihat itu tertarik kepada dia. Dan ini kalau ada seorang laki, ada seorang wanita, siapapun dia, apa dia berjilbab besar atau kecil, ya, atau bahkan dia sudah bercadar bahkan. Kalau dia punya niatan di dalam hatinya, ada keinginan-keinginan di sana, berarti ada kehinaan-kehinaan, ada sifat hatinya. Ini keinginan-keinginan yang hina. Bagaimana kalau satu misal laki-laki itu tertarik kepada dirinya?
Masya Allah, ayolah ikhwah. Bagaimana kalau laki-laki tertarik, betul-betul tertarik kepada dirinya? Atau tergila-gila darinya? Apa nggak hancur rumah tangganya? Baik rumah tangga perempuan maupun rumah tangga laki-laki tersebut. Dan ini yang kemudian dosa yang wah, kenapa kok nggak boleh pakan begini? Kenapa nggak boleh bersat? Bukan cuma itu, efek daripada itu semuanya. Nah, lantas persoalannya adalah, apakah wanita itu dilarang memakai perhiasan? Berhias, bersolek, apa dilarang? Dijawab tidak. Kalau untuk suaminya. Kalau keluar secukupnya saja. Secukupnya saja, yang penting jangan seperti mayat hidup gitu aja. Ya, pakai mungkin bedak, secukupnya aja. Ya. Tapi kalau udah niatan demikian, ini yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, ya. Jadi kalau nanti hari ini ada seorang ustadz, ada seorang penceramah, ada seorang ahli khutbah, ada seorang kiai atau mungkin ulama yang membolehkan yang demikian ini, apa ilmunya lebih tinggi daripada Imam At-Tabari? Ya. Apa keilmuannya lebih paham daripada Imam At-Tabari? Apa dia lebih soleh daripada beliau? Masya Allah. Ini yang pertama, ayolah ikhwah. Yang kedua, apa itu yang dikatakan tabarruj? Berkata Imam Ibnu Katsir, ya, berkata Imam Ibnu Katsir, annaha tulqiyal himar ala ra'siha wala tasudduhu fayuwari qalaidaha wa qarataha wa unuqaha wa yabdu dzalika kulluha minha. Ini berbeda lagi dengan Imam At-Tabari tadi. Imam Ibnu Katsir menukilkan dari seorang ulama ahli tafsir yang lain, beliau mengatakan yang dikatakan tabarruj itu adalah orang yang meletakkan kerudungnya, ya, di atas kepalanya, akan tetapi wala tasudduhu, tetapi tidak mengikatnya. Ya. Sehingga apa? Fayuwari, maka terlihatlah apa? Qalaidah, kalungnya terlihat. Wa qaratoh, anting-antingnya terlihat. Wa unuqaha, maka lehernya pun terlihat. Wa yabdu dzalika kulluha minha, dan semuanya nampak pada dirinya. Berarti yang dikatakan tabarruj bukan saja orang yang tidak berjilbab, tapi orang yang berjilbab pun bisa dikatakan tabarruj kalau kondisinya demikian. Makanya tidak sedikit sekarang ada istilah jilbab gaul. Nah, timbul pertanyaan, ada akhwat yang sudah pakai jilbab, tiba-tiba digoda laki-laki. Coba kita cek, bagaimana jilbabnya akhwat ini. Ya, coba kita cek, kita lihat, kita perhatikan, kita simak dengan baik. Benar nggak jilbabnya ini? Ini yang kedua kata Imam Ibnu Katsir. Jadi bisa jadi tabarruj itu bukan orang yang nggak berkerudung, bisa jadi berkerudung, tetapi tidak serius dalam berkerudungnya, tidak menutupkan kepada seluruh tubuhnya sehingga sebagian dari perhiasan-perhiasan dalam tubuhnya itu nampak olehnya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, Imam Qatadah mengatakan, ya, yang dikatakan tabarruj itu adalah idza kharajna min buyutikunna wa kanatil lahunna masyah wa taqtir wa taghnaj fanahallahu ta'ala an dalik. Kata Imam Qatadah, jadi yang dikatakan tabarruj itu adalah apabila wanita keluar dari rumahnya dan dia berjalan dengan lenggak-lenggok. Nah, jadi ada kalanya orang itu memamerkan cara berjalannya. Bagaimana lompatan-lompatan tangannya. Bagaimana langkah-langkah berapa senti ke depan. Langkah-langkahnya ini, dan dia berlenggak-lenggok dalam berjalan ini. Nauzubillah min syarri dzalik. Ini semuanya dikatakan tabarruj. Maka pesan yang penting bagi para muslimah, ya, terutama para pecinta sosmed ini, para pecinta sosmed, mari kita simak
sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum, ya, mauikum, tunjukkan orang yang paling baik di antara kalian dari orang yang paling buruk di antara kalian. Wasakatal qaum, dan para sahabat terdiam, tidak ada yang menjawab sama sekali. Wa'addahan Nabi sallallahu alaihi wasallam talatan, kemudian Nabi mengulang pertanyaan ini sampai 3 kali. Ya. Kemudian setelah 3 kali, para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Baik ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada kami, ya, beritahukan kepada kami siapa orang-orang yang paling baik di antara kami dari orang yang paling buruk di antara kami. Nabi mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, yakni para sahabat adalah man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Nabi menyebutkan ada 2 tandanya. Orang yang paling baik di antara manusia itu adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kerusakannya. Ini yang paling baik. Orang yang diharapkan kebaikannya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak, sekarang lebih khusus para wanita muslimah ini, bersahabat dengan orang. Lihat. Kalau kita bersahabat dengan orang, ini kebaikan apa yang kita peroleh? Ini. Jadi kan jangan cuma, oh dia itu orang, baiknya dari apa? Kebaikan apa? Manfaatnya apa kita bersahabat dengan dia ini? Membawa manfaat untuk kita, untuk dunia kita, untuk agama kita, untuk akhlak kita, untuk pola pikir kita. Ya. Jadi yang dikatakan sahabat baik itu bukan sahabat yang selalu cocok dengan kita. Kan ini yang seringkali kita jadikan patokan. Sahabat baik itu sahabat yang selalu mengamini keinginan kita, yang selalu menyepakati keinginan kita. Ini kebanyakan orang menilai, tidak demikian. Makanya kalau kita bersahabat, coba lihat apa manfaat yang kita peroleh darinya. Kebaikan apa yang dia dapatkan, kita dapatkan dengan dia. Ketika berbicara, kalimat-kalimatnya mengandung ilmu, mengandung motivasi, mengandung tazkiyah, penyucian jiwa, mengingatkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Jelas bersahabat dengan orang seperti ini bermanfaat. Begitu juga ketika bepergian, coba lihat teman Anda bepergian ini siapa dia. Ya. Jadi jangan cuma kalau dia itu banyak duitnya, banyak uang, bukan cuma maslahat, kebaikan yang kita dapatkan. Ya, kebaikan yang kita dapatkan. Nanti satu saat kita akan bahas tersendiri tentang pengaruh baik dan buruk dengan sahabat-sahabat di lingkungan kita ini. Ini penting ayyuhal ikhwah. Ya, ini Nabi SAW. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, terutama para muslimah, ya, kalau dulu belum hijrah punya teman begini dan begitu. Sekarang setelah hijrah pun punya teman begini dan begitu. Persoalannya kalau dulu hijrah punya teman ini, kalau sekarang hijrah sudah punya teman ini. Masalahnya bukan cuma teman, aktivitas kita setelah hijrah dan sebelumnya ini sama apa enggak? Ya. Apa fungsinya, apa manfaatnya? Kalau orang Arab mengatakan mal faidah, apa faidahnya? Kita menyatakan kami sekarang sudah hijrah, kami sudah punya komunitas, sekarang ini punya teman. Kalau aktivitasnya sama, ya keluar jalan-jalan, kongko, cangkruan, ya chattingan saja yang nggak ngerti manfaatnya, mal faidah. Apa faidahnya? Kalau aktivitasnya nggak berubah. Coba renungkan para pemirsa sekalian. Mari kita rasakan hijrah kita ini. Ya, coba kita rasakan. Makanya saya kurang setuju atau bahkan mendekati tidak setuju. Ya. Kalau kemudian
ada para muslimah, ya, kemudian membentuk komunitas-komunitas. Ya. Jadi berkumpul, ayo kita mengadakan kajian, boleh. Tapi kemudian seperti ada semacam legalitas. Gitu. Jadi ada pernyataan di sini komunitas kita. Ya. Akhirnya ada istilah jilbab squad, cadar squad, jubah squad, terus apa lagi? Coba renungkan. Dan kemudian di sana tampil di sosmed. Saya ingatkan para kaum muslimah secara khususnya, tinggalkan demikian ini. Tinggalkan. Ya. Dan kita bukan di beberapa kasus ya di sosmed itu ada seorang muslimah berjilbab, berjoget erotis, bergaya, berfoto dengan siluet, ya. Berfoto dari belakang, kemudian action di sana, tangannya diangkat dengan 2 jari. Maunya apa ini? Isyarat apa ini? Ya, apa isyaratnya? Dan apa fungsinya? Apa faidahnya? Walau bercadar, jangan tinggalkan, ayo ikhwah. Oh ini Ustadz, ini kami punya komunitas khusus akhwat. Apakah foto yang Anda share ke sana akun atau status privat Anda, meskipun disebutkan di situ ada akun privat, ya, kemudian ada Instagram, apalagi di situ. Makanya ada di beberapa pondok pesantren ketika menerima santriwati ditanya punya IG nggak gitu. Kalau dikatakan punya IG, sering aktif, sering alamat nggak diterima di situ sudah. Kenapa? Orang-orang seperti ini sulit dinasehati. Sulit dinasehati. Karena disibukkan dengan itu. Makanya para ibu-ibu yang suka action, ya, dan mudah beraction, itu biasanya jarang mau berpikir. Ada beban sedikit nggak mau, ada usaha sedikit, susah sedikit nggak mau, ada kesibukan sedikit sulit menerima. Dan ini bukan cermin seorang muslimah, dan itu jauh dari sifat-sifat istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak menuntut Anda harus sama dengan, tapi mengikuti jejak istri Nabi sebagaimana seorang laki-laki mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para muslimah yang perlu diperhatikan. Bahkan kadang-kadang bikin status dirinya, ya, bikin status dirinya, ya, kemudian masuk IG, BT di sana, kemudian dia hiasi dengan tulisan di bawahnya, ketika tangannya ditaruh di dagunya, ya, sambil merenung, kemudian ditulis, coba tebakin, aku sedang mikirin apa katanya. Masa bodoh bagi saya ini. Entah kamu mikir utangmu, mikir apa, cicilanmu, mikir tentang kreditanmu, terserah lu. Gitu kan. Artinya apa? Kenapa dia harus berpikir demikian? Dan akhirnya karakter seperti ini, pemirsa sekalian, para ibu-ibu sekalian, nanti dibawa ke tempat-tempat ibadah. Pengajian, dia nggak sibuk dengerin ustadz ceramah, dia sibuk mengambil gambar-gambar ustadz di foto, nyuri-nyuri gambar ustadz itu kadang-kadang. Kan orang-orang canggih sekali naruh kameranya ini. Kadang-kadang taruh di bawah, Pak. Nah, saya sering, ayo, moto saya gitu bilang. Enggak Ustaz, ini cuma enggak, saya enggak mau gitu. Ya. Saya ingatkan para ibu-ibu, kalau nanti Anda katakan Anda punya komunitas untuk wanita saja, apa mereka tidak membuka HP mereka, sosmed mereka di hadapan suami-suami mereka? Ada jamin begitu? Atau mungkin Anda punya perkumpulan jamaatul janda gitu. Apa jamaatul janda? Hah? Kumpulan para pejanda-pejanda semua gitu. Sehingga dijamin tidak dilihat oleh suami. Apa mereka nggak punya anak laki-laki? Yang mungkin satu saat akan membuka status, membuka HP ibunya.
Maka tolong, demi Allah tolong, ini dijaga dengan baik. Sangat tidak bagus. Dan ini bukan akhlak-akhlak yang mulia. Bukan akhlak-akhlak orang yang bertakwa. Bukan karakter orang-orang yang solihah. Ya. Makanya kami sendiri kalau di foto-foto sama teman-teman kan kadang dipaksa sama teman-teman ini. Tapi insya Allah mulai hari ini kami nggak mau foto-foto lagi. Ya. Kadang-kadang dipaksa gitu kan di foto Ustaz sama itu kenang-kenangan Ustaz gitu. Actionnya tuh sulit kami ini. Nggak biasa action soalnya. Ya. Masya Allah. Dan ini kita lihat terutama kaum wanita ini tolong, kalau waktu itu hanya untuk ini dan kebiasaan seperti ini, nanti di mana saja antum seperti itu. Masak direkam, cuci-cuci direkam. Bener apa enggak nih ya? Ngepel direkam, mijeti suaminya direkam. Sampai terjadi tuh akhirnya ketika dia berkumpul dengan suaminya pun direkam. Ini makanya kerusakan yang besar itu diawali karena meremehkan kerusakan-kerusakan yang kecil. Coba saya nanya, makanya tadi zina seperti orang-orang yang berzina kemudian selingkuh itu diawali dari mana? Pertama melihat, setelah itu ingin kenalan, minta nomor HP, setelah itu minta nomor baju, ya, minta nomor sandal, dan macam-macam. Ayyuhal ummahat, ayyuhal muslimat, apa sebenarnya yang Anda cari? Inikah tujuan hidup kita? Inikah yang akan kita banggakan, yang akan kita bawa ke tempat lubang yang sempit itu, yang akan kita harapkan menyinari kubur-kubur kita yang dalam kegelapan itu? Sikap semikian, kesibukan inikah yang kita harapkan akan memberatkan timbangan kita? Ketika Allah berfirman, "Faman sakulat mawazinuhu." Ya. Amalan-amalan. Makanya saya katakan tadi, kebiasaan-kebiasaan semacam ini nanti sampai dalam ibadah pun dibawa karakter itu. Sampai umroh dibawa itu karakter. Dia nggak sibuk tawaf, dia selfie di tawaf itu. Foto dengan siapa? Lihat orang Inggris, foto dengan orang Inggris. Ketemu orang Afrika, foto dengan Afrika. Disibukkan dengan itu semua. Sampai ketika selesai tawaf, dia berdoa, tapi dusta. Kenapa? Berpura-pura doa, padahal nggak berdoa. La haula wala quwata. Pertanyaannya, kita tampakkan kepada orang lain kita sedang beribadah, padahal kita bermain-main di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaskah? Patutkah hamba seorang yang salih, wanita muslimah bermain-main beribadah di Masjidil Haram? Dan saya temukan qadarullah ketika kami umroh di akhir Ramadan beberapa bulan yang lalu, ketika anak tawaf ya, terakhir waktu setelah subuh ya, kita tawaf selesai, alhamdulillah ketemu orang-orang Indonesia ini sedang action ini, berdoa, sedang mengenyampingkan Ka'bah. Jadi Ka'bahnya itu di sana kita katakan menghadap ke timur, Ka'bahnya di utara. Gitu. Supaya dia dapat fotonya, ternyata yang moto nggak bisa gitu. Akhirnya talaman lama ini tangannya menengadai. Sampai lama, kok dorong mari-mari gitu ya jadi ini. Saya dengerin langsung, Masya Allah. Ini kemudian di-share nanti fotonya. Oh, foto pakai background Ka'bah. Dan dia bohong, kedustaan dalam beribadah ini. Bukankah ini sifat yang tercela? Pura-pura doa. Bolehkah demikian? Ini ayyuhal ikhwah, ayyuhal muslimah, ayyuhal muslimah. Maka tolong diperhatikan dengan tinggalkan sifat-sifat yang demikian. Tidak ada faidahnya, tidak ada keuntungannya, tidak ada maslahatnya. Dan kalau Anda mengatakan, tapi lezat. Iya, kelezatan bukan kebahagiaan. Masya Allah. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, wa aqimna shalah. Wa aqimna as-shalah. Dan laksanakanlah sholat. Nah ini. Makanya orang-orang yang sibuk berjalan-jalan, sibuk belanja, ya.
sibuk selfie. Apakah Anda juga demikian menjaga sholatnya? Dijaga sholatnya, waktunya, ketepatannya, tumakninahnya, kebutuhan pada saat sholat, menikmati bersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan, lebih nikmat mana ketika kita selfie, kemudian kita share dan dipuji oleh teman-teman kita. Kok kelihatan tambah cantik begitu? Daripada kita menikmati sholat ketika baca Al-Quran, lebih lezat mana? Ketika para muslimah merasakan kenikmatan ketika fotonya dipuji oleh orang lain, dan Anda tidak merasakan kelezatan ketika bertemu dengan Allah, tidak merasakan kenikmatan ketika bermuwajahah dengan Allah, berdiskusi dengan Allah, memuji Allah, tidak merasakan kenikmatan, maka dengarkan baik-baik, hati Anda sakit. Hati Anda sakit. Ada benih-benih kenifakan itu sudah tumbuh di hati Anda. Bagaimana Anda tidak bermesraan, tidak merasakan kelezatan bertemu dengan Rabbul Alamin? Bertemu dengan Rabbul Alamin. Dan sementara ketika sholat, ayyuhal ikhwah, ini jaminan. Sholat, ketika berdiri waktu sholat, itu jaminan selamat dan tidaknya ketika kita berdiri waktu dihisab. Itu tergantung dari berdiri kita waktu sholat. Ringan atau sulit beratnya hisab tergantung dari bagusnya berdiri kita waktu sholat. Tolong dicamkan baik-baik. Wa aqimnas sholat. Laksanakan, tegakkan sholat. Yang kelima, wa atina zakah. Tunaikan zakat. Sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ada sedekah, ada infak. Berapa harta yang sudah Anda infakkan sebagai tabungan investasi akhirat Anda? Kalau Anda setiap hari bisa beli bakso, setiap hari bisa pangsit, setiap hari bisa beli tahu campur, makan-makan tiap hari, bisakah Anda sedekah tiap hari? Tidak bisa. Apa tidak ada uang? Atau tidak ada tempat yang disedekahi atau ditempatkan untuk sedekah itu? Ayyuhal ikhwah, ayyuhal muslimah, para muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan bersama-sama. Tolong para muslimah jangan hanya menumpuk-numpuk aksesoris, karena kebiasaan muslimah itu menumpuk-numpuk aksesoris. Baju, jilbab, kerudung dan macam-macam itu. Tas. Bukan dilarang. Apakah dibutuhkan? Ya. Kalau untuk pembelanjaan semacam ini, ya, untuk aksesoris seperti itu, untuk pernik-pernik seperti itu, mudah sekali kita keluarkan. Tapi untuk infak, sulitnya luar biasa. Jelas, ini bukan sifat orang-orang yang mulia. Ini bukan karakter orang-orang terhormat. Ya. Bukan karakter orang-orang terhormat. Kemudian yang keenam, wa ati'nallaha war rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Renungan pada poin yang keenam ini, dari poin keempat sampai keenam, mari kita simak sebuah hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan dikatakan oleh para ulama. Apa kata Rasulullah? Apabila seorang wanita melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan baik, kemudian dia berpuasa Ramadan dengan baik, kemudian dia jaga kemaluannya, kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya. Kalau seorang muslim memiliki 4 hal ini, ya, menjaga sholatnya dengan baik, puasanya dengan baik, menjaga kemaluannya, tidak selingkuh,
Ya, awas hati-hati ini. Kemudian taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Dia akan memasuki dari pintu surga yang dia keinginkan. Disuruh memilih pintu surga mana yang kamu inginkan. Subhanallah. Ayolah ikhwah. Oleh karena itu apa sebenarnya yang Anda cari? Ya. Adakah yang lebih mulia? Adakah yang lebih berharga daripada surga yang ditawarkan oleh Nabi SAW? Oleh karena itu, ayolah ikhwan, dari 4 poin ini, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, dan taat pada suami. Coba perhatikan. Mana yang paling sulit? Taat sama suami. Sholat sudah, puasa oke. Enggak kontak, enggak selingkuh, jelas. Tapi taat kepada suami belum tentu bisa dijalankan dengan baik. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa ketaatan kepada suami ini bukan hanya saja ketika suami dalam keadaan cukup. Banyak kita temukan muslimah-muslimah, wanita-wanita yang begitu taat padahal suaminya kurang bagus. Sangat gak baik, akhlaknya buruk, kata-katanya kotor, sifatnya penuh. Tapi dia tetap setia. Ternyata apa di sana? Apa yang menjadikan dia begitu hebat? Ternyata apa? Ekonominya terpenuhi dengan mudah. Jadi kalau boleh dikatakan agak ekstrim itu, ya, kalau dikatakan suami agak gila pun mau taat dia, selama ekonominya mencukupinya. Dan ini mengerikan kan? Tapi begitu suaminya tidak memiliki ekonomi yang cukup, salah sedikit menjadi aib bagi dirinya. Minta cerai. Na'udzubillah. Itu karena suaminya ternyata apa? Ternyata sudah tidak memiliki ilmu yang cukup. Maka renungkan para muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, semua ini tadi dari 1 sampai 6 pesan tersebut, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa 'alal bait wa yutahhirukum tathhira. Ternyata apa yang Allah sebutkan, Allah wasiatkan ini tidak lain adalah Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa Anda. Dengan ketaatan, dengan menegakkan sholat, dengan menunaikan zakat, sibukkan dengan infak, bantu orang sana, orang sini, kerabat-kerabat du'afa, tunaikan di sana. Banyak orang-orang butuh bantuan kita sibukkan dengan belanja ini dan belanja itu. Mobil ganta-ganti tapi nggak pernah infak. Ini Masya Allah. Mending antum nggak punya mobil, tapi tetangga-tetangga antum mendapatkan kemuliaan. Mending antum nggak punya mobil, tapi orang tua antum terhindar dari hutang piutang. Mending antum nggak punya mobil, tapi kerabat-kerabat antum terjamin kemuliaan dan kesejahteraannya. Itu kemuliaan antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, para muslimah yang dimuliakan Allah, tidakkah kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibersihkan dosa-dosa kita ini. Disucikan oleh Allah kita dari kotoran-kotoran ini. Semua ini innama yuridullahu liyudhiba ankum rijs. Semua itu kata Allah untuk menghilangkan dosa-dosa kalian, dan Allah ingin mensucikan kalian sebersih-bersihnya sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berhasil membawa qalbun salim. Yang terakhir, pesan yang ketujuh adalah wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hukmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah ini. Artinya apa? Sibukkan kita dengan baca Al-Quran. Para muslimah, lebih banyak mana waktu kita gunakan membaca WA, membaca berita-berita tentang corona, tentang ini dan itu, yang jelas nggak ada sedikit sekali manfaatnya, daripada baca Al-Quran. Daripada menambah hafalan Al-Quran. Coba apa kesibukan kita hari ini? Makanya peristiwa hari ini, lockdown, ini pelajaran kita gali. Kalau kemarin kita nggak bisa baca Quran, oh sibuk Ustadz. Sekarang di lockdown, dikasih waktu banyak tinggal di rumah, masih tetap kita nggak bisa baca Quran. Pertanyaan yang mengerikan, mungkinkah kita sudah ditakdirkan sebagai orang yang celaka?
Kalau kemarin waktu sibuk, waktu bebas, kita alasannya ada saja kita. Gak bisa baca Quran, gak bisa baca hadis. Bagaimana kita kesibukan? Sekarang di lockdown kita. Tinggal total jarang keluar. Masih gak bisa baca Quran. Gak sempat baca hadis. Pertanyaan ekstrimnya adalah, apakah kita sudah ditakdirkan sebagai orang yang celaka? Na'udzubillah min syarri dzalik. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, terutama para muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan 7 wasiat emas dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, adalah kendalikan bersuara, ya. Jangan bermanja-manjaan ketika berbicara dengan laki-laki lain, ya. Kemudian yang kedua, jangan dibiasakan keluar rumah tanpa ada kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan jangan bertingkah laku, ya. Bertingkah laku, bersolek untuk dipamerkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki lain, dan ini merupakan pintu gerbang kerusakan yang sangat besar. Sehingga nanti kalau ada ibu-ibu, ya satu misal, kemudian makanya tolong reuni, ya teman-teman kuliah, reuni teman-teman SMA, tolong ini dijaga, hati-hati. Ya, karena banyak saya dapat laporan rumah tangga berantakan, cerai, itu akibat reuni. Ya. Makanya kalau ada orang lihat laki-laki ngeliat langsung wanita tidak tertarik, tolong cepet-cepet periksa itu ke dokter sana. Nggak beres itu psikologisnya. Laki-laki sehat itu ngelihat perempuan itu tertarik, itu normal gitu. Makanya hati-hati. Jadi kalau tergantung hatinya, nonsen, nggak usah munafik kita. Dan ini terjadi di beberapa kasus. Bahkan ada teman saya, Masya Allah, ya, semoga Allah menjaganya, dan semoga Allah menolongnya, dan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Cerai. Gara-gara apa? Istrinya diizinkan untuk reuni teman-teman. Diizinkan perang, udah nggak apa-apa, silakan udah teman-teman. Tapi tolong waktunya, tolong kegiatan rumah, awal aman-aman saja. Makanya di situ ketemu teman-teman lama, dan di situ ada pacar lama. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka di situ syaitan bermain-main untuk merusak kita. Itu yang ketiga, jangan bertabarruj, ya. Kemudian yang keempat, tegakkan jaga sholat kita. Dan kita tambah sholat sunnah, ya, supaya kita juga diselamatkan dari fitnah ini, dari musibah yang mengerikan ini. Kemudian tunaikan zakat, sedekah, infak, ya. Kemudian taat kepada Allah dan Rasul, sekaligus kita penuhi rumah-rumah kita dengan membaca Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada istri-istri Nabi SAW, sehingga inilah 7 wasiat yang menjadikan pilar-pilar kesolihan seorang muslimat, ya, seorang para istri Nabi menjadi wanita-wanita yang dimuliakan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan fadilah, kedudukan yang setinggi-tingginya, dan derajat yang semulia-mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para muslimah dimanapun berada, ya, dan apapun latar belakang kita, mari kita ambil 7 wasiat ini, kita jadikan pilar-pilar sebagai jalan kita, sebagai thariqah kita, jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan berjalan untuk belajar bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.